Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endra Runawan, CGP Angkatan 9, akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual terkait modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, gimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah Pak. Bapak gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Sehat. Iya. Alhamdulillah ya, sekarang saya bisa berjumpa dengan Bapak dalam kesempatan ini. Mungkin saya Endra Runawan sebagai CGP Angkatan 9 ya Pak, yang bekerja bersama Bapak di SD 1 Garujaya. Dan sekarang saya berhadapan dengan Bapak Kepala saya, Pak Samsu Samsudin SPDM PDI. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri 1 Garujaya. Nah, dalam kesempatan kali ini Pak, saya mungkin akan berdiskusi dengan Bapak terkait dengan demonstrasi konseptual yang akan saya laksanakan pada pendidikan guru penggerak modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bisa diikuti ya Pak? Ya, bisa. Iya, terima kasih Pak ya. Nah Pak, langsung saja ya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak di sekolah ini? Baik, selama ini saya melakukan identifikasi permasalahan bujukan moral maupun dilema etika dengan berbagai pertimbangan dan hasil pemikiran panjang serta hasil bermusyawarah dengan guru-guru, bahkan dengan komite sekolah dan orang tua murid jika diperlukan, tergantung kasus atau dilema etika bujukan moral yang terjadi di sekolah. Kemudian keputusan yang saya ambil merupakan hasil musyawarah bersama dengan berbagai pertimbangan dengan tujuan mengambil langkah yang meminimalisir kerugian pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus tersebut. Ya, baik Pak. Ya, mungkin saya juga bisa merasakan demikian karena beliau menjalankan kepemimpinannya dengan sangat baik ya. Dan yang selanjutnya Pak, nah selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Sebagai seorang pemimpin, tentunya saya mempunyai tanggung jawab yang sangat-sangat besar ketika dihadapkan dalam suatu situasi yang mengharuskan untuk mengambil sebuah keputusan. Tentunya saya harus mengidentifikasi masalah. Apabila masalah itu yang harus diambil A, kemudian bagaimana untuk B, maka dari itu kasus tersebut harus berada di bujukan moral atau dilema etika. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil keputusan, yaitu kita harus mempraktikkan beberapa hal, diantaranya yaitu masalah tersebut melibatkan siapa saja, fakta-faktanya apa, dan dari masalah tersebut seperti apa, mempertimbangkan masalah tersebut melanggar norma, aturan atau tidak, kemudian mengumpulkan guru-guru, juga komite sekolah, bahkan apabila perlu dengan orang tua murid untuk bermusyawarah mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang ada. Iya. Berarti ini menyangkut dengan stakeholder atau sekolah sebagai tripusat pendidikan ya, seperti itu ya Pak. Betul. Kalau langkah-langkah atau prosedurnya Pak, seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang harus ditempuh manakala dihadapkan dengan dua permasalahan. Yang pertama adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian saya mengenali nilai-nilai apa yang bertentangan dalam suatu ini. Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat. Kemudian dalam hal itu seringkali saya melibatkan guru ataupun komite
dan orang tua murid untuk melaksanakan 3 prinsip resolusi itu, mencari kemungkinan penyelesaian. Selanjutnya saya akan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya. Ya. Penting sekali untuk refleksi ya Pak, supaya kita bisa tahu jalan yang terbaik mungkin ya Pak ya. Nah, hal-hal apa saja ya Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal-hal yang harus ditempuh manakala terjadi permasalahan etika ketika kita berhadapan dengan dilema etika. Hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian harus memperhatikan dampak jangka panjang juga merupakan hal yang efektif. Selain itu, saya tidak pernah melewatkan musyawarah ataupun diskusi dengan para guru dan pemangku kepentingan dalam menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan yang terjadi di sekolah yang saya pimpin. Iya, betul sekali Pak, karena ini musyawarah itu penting sekali dilakukan ya Pak, tanpa keputusan secara sepihak mungkin ya Pak ya. Nah, luar biasa Pak. Nih, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Menurut saya, dilema etika adalah permasalahan yang memang agak sulit untuk diputuskan karena menyangkut hal-hal yang sama-sama benar. Itu adalah tantangannya. Kemudian saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus saya pertimbangkan. Iya, betul. Benar sekali Pak. Nih, kalau begini Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika atau dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus ya untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam hal itu tergantung seberapa mendesak dan seberapa besar pengaruh terhadap kepentingan murid dan lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu atau pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus. Iya, oh iya, supaya permasalahannya bisa lebih clear dan lebih itu ya Pak, karena ada jeda waktu, bisa lebih fokus ya Pak menyelesaikannya seperti itu. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Permasalahan atau kasus dilema etika memang masalah yang sangat cukup membingungkan. Ya. Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya harus mampu membuat keputusan ataupun kebijakan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Untuk memudahkan saya dalam mengambil keputusan itu, saya selalu melibatkan dewan guru ataupun komite sekolah untuk mengikuti musyawarah mencari jalan keluar terkait dari masalah yang sangat dan sulit sedang dihadapi, karena menyangkut kepentingan murid juga kepentingan lembaga pendidikan yang saya pimpin. Ya, betul. Betul sekali Pak. Nah, kalau dari semua hal yang telah disampaikan, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Kita diskusinya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang Bapak ambil berdasarkan nilai-nilai kebajikan dalam diri harus selalu saya perkuat. Kemudian prinsip pengambilan keputusan dengan adanya musyawarah untuk mufakat.
dilanjutkan dengan paradigma berpikir, langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan itu sendiri, bergantung dan bertanggung jawab karena menyangkut tujuan, juga disesuaikan dengan visi misi sekolah yang saya pimpin, yaitu setiap keputusan yang saya ambil harus selalu untuk kepentingan murid dan untuk kepentingan lembaga pendidikan yang saya pimpin. Ya, luar biasa Pak obrolan kita hari ini ya Pak. Oh, iya, Jadi saya sama-sama. dapat pembelajaran baru dari seorang pemimpin sebagai inspiratif, sebagai kepala sekolah ya, sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, sebagai penggerak ya di sekolah. Karena mungkin tanpa seorang sosok kepala sekolah yang memiliki dedikasi yang tinggi, sekolah tidak akan maju. Nah, di sini saya dapatkan ilmu dan pembelajaran dari Bapak Kepala Sekolah saya SD 1 Garujaya, Pak Samsu Samsudin SPD MPDI. Beliau sudah berdiskusi dengan saya terkait tentang pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika. Nah, terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf atas ini saya mengganggu waktunya ya Pak ya. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih Pak. Ya.